bukan zamannya lagi. Minta sana sini, sekarang zamannya berprestasi. Bukan sana sini. Sekarang bukan zamannya lagi. Minta sana sini, sekarang zamannya berprestasi. Bukan sana sini. Itulah sedikit nyanyian gue di single pertama dari Papa Kilo. Oke, assalamualaikum semuanya. Hi everything. Kita duduk dulu. Oke, santai-santai semuanya. Selamat malam dunia maya, dunia hiburan semuanya lah. Pokoknya YouTube dunia maya semuanya. Oke, di take off bareng Papa Kilo mengudara bersama. Terbangnya ke. Hai teman-teman Papa Kilo, kencangkan sabuk pengamanan Anda ya, karena di episode kali ini yang keempat kita akan bahas pada lagu dan lirik lagu dari single pertama Papa Kilo. Aduh, nempel nih, kurang nempel. Oke, kita langsungkan saja nih. Kita panggilkan orang-orangnya. Yang nyiptain lagu single pertamanya siapa, Papa Kilo, dan isi lagunya tentang apa sih gitu. Ini tentang inspirasinya dari siapa yang single pertama kali rilis menggema itu, dan judulnya juga gue rasa agak aneh sih dari yang lain-lainnya gitu ya. Oke, kita panggilkan saja Dan Lukas. War dan. Oke. Aduh. Oh iya, minumnya jangan lupa. Oh iya. Oke, bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bur? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Oke. Lama ya, lumayan sini perjalanan. Lumayan Lama ya. Ini agak beda ya. Kenapa? Beda sekarang ya. Keren. Alhamdulillah, bro lah. Ini gak ada yang lain apa nih? Gantilah. Udah, ini hak kontrak seumur hidup, bro. Keren. Ya salah, alhamdulillah. Saya di sini Papa Kilo nyaman banget ya. Oh, nyaman. Situnya nyaman. Aku nyaman banget. Papa Kilo nyaman gitu. Nah, itu dia, kita tanya ke mereka nanti ya. Mereka sih agak absurd kata sama gua mah gitu lah. Okay. Agak malu-maluin, enggak apa-apa. Minum dulu ya kan udah. Oh iya, silakan minum. Aus kayaknya habis dari Mesir. Ente pakai lepis buru, bro? Iyalah. Mau setting cowboy? Dingin. Oh, dingin. Iya. Kirain ngapain? Silakan ngerokok dulu, silakan. Santai. Boleh ngerokok? Boleh ngerokok, bro. Boleh ngerokok, silakan ngerokok. Rokok lokal. Yoi enggak. Tapi selama perjalanan kemarin nggak ada halangan apapun ya, lancar ya? Nggak ada sih, alhamdulillah, amin. Amin. Kan pakai niat kesini. Oh iya benar ya, niat ya. Emang harus niat dulu. Iya, harus niat dulu. Aneh korek dulu ya. Oke. Siap. Jadi gue diundang mau ngapain nih? Nah itu dia, gue udah diinfokan dari jauh-jauh hari ini sama tim kreatifnya Papa Kilo yang absurd. Siapa sih itu namanya, Riri dan Lot Daniel. Kayak lu sibuk banget sama kumis lu. Iya, ini nggak nempel, bro. Ini gue tempelin. Aduh aja, aduh, ulah tuh aku mamane tuh terempel tuh. Aduh. Jangan gitu, Bor. Jangan. Udah gini tuh. Kan ya. kelihatan muka asli gua kan nggak mau sebenarnya gue. Nih, kita bahas pertama nih. Yang single pertamanya. Selamat dulu nih. Oke. Selamat lagi nih. Atas rilisnya tanggal 11 kemarin ya. Single pertamanya ya. Alhamdulillah rilis. Udah dengerin? Udah, bro, aneh dengerin sambil tiduran sambil ini. Udah ngajak keluarga buat dengerin? Udah ngajak gua. Kemarin gara-gara gitu nyokap gua sampai banguninnya denger lagu Papa Kilo yang pertama. Dia udah dengerin. Gua bangunnya sekarang beda udah banguninnya. Gimana? Bor, kamu miskin, ayo bangun gituin. Waduh, malu banget begitu gara-gara dengerin Papa Kilo itu. Tapi orang tua tulus, Bor, pasti. Iya, tulus. Itu maksudnya baik maksudnya. Tapi jangan kayak gitu-gitu banget gitu kalau ngebangunin gua. Bor, kamu miskin, ayo kerja kayak gitu. Gue sih ya aja itu maksudnya buat pecutan gue juga. Tapi
Maksud gua single pertama lu itu benar-benar wah gila sih menurut gua. Thank you, Bor. Gila Keren, banget. keren. Wah, maksud gua dalam artian yang positif gitu ya, bukan Oke. ODJ gila yang lain maksudnya. Wah, gila, gokil nih orang kayak mereka ini bisa bikin single pertama kayak gini gitu. Iya Gue dong. juga nggak meyakinkan dengan wajah gitu kan, nggak ngebayangin yang ngebikinnya wajahnya kayak gini. Aduh, ternyata mereka juga bisa lirik lagunya gila dalam banget itu. Iya, Ya, karya. sedalam Setu Cikaret gitu. Oke, Lukas bro, kita langsung obrolin nih. Kita obrolin tentang single pertamanya, ya. Oke. Nah, gue pengen tanya itu yang dari pertama sih dari jauh-jauh hari kan gue meskipun kita ini ya jarang-jarang kita ketemu gitu kan, tapi gue banyak beberapa pertanyaan nih. Boleh. Yang ada di otak gue yang sengklek sedikit ini. Kalau teman gue gak ada yang sengklek soalnya normal semua. Mereka maunya ganteng, gue yang jelek doang. Karena lu gak bisa ganteng kali. Iya. Yang pertama gue ya gitu tuh bro. Ente pas Twitter panas tuh. Oke, gimana? Gue pengen pertama kali yang pengen gue tanyain itu judulnya aneh maksud gue. Beda sama lagu-lagu yang lain gitu ya, misalkan lagu Indo atau lagu yang dari luar sana gitu. Judulnya kenapa bisa di bawah? Gue bingung itu. Jadi lu bingung nih kenapa judulnya ada di bawah? Harusnya emang di luhur gitunya. Kenapa bisa dihandap gitu? Itulah Bapak Kilo, Bor. Ya kenapa bisa judulnya bisa di bawah? Tapi lu bener udah dengerin. Tadi kan Ane sempat nyanyi 2 bait 3 bait lirik dengan hasrat kayak almarhum Glenn Fredly gitu, meskipun nggak bisa disamain sih suara gua gitu dengan Glenn gitu. Ya jauh lah. Jauh lah. Gua mah kayak apa burung wik-wik gitu tiap malam Jumat doang. Tapi Ane berusaha untuk menyanyikan gitu. Okay, thank you loh. Itu tadi gitu. Kenapa judulnya bisa di bawah? Sebenarnya sih kalau lo udah dengerin lagunya mungkin udah bisa nebak ya. Udah bisa nebak kenapa judulnya ada di bawah gitu. Tapi sebelum gue jelasin judulnya ada di bawah nih, kan lu udah dengerin nih. Iya udah. Ya kan? Udah sempet nyanyiin juga. Kalau dari sudut pandang lu lah, menurut lu tuh lagunya tuh gimana sih? Gue pengen tahu lah gitu. Versi Kang Dohon apa versi nama yang lain nih? Bebas. Yang penting dari diri lu lah. Dari diri gue ya. Pertama yang gue liriknya itu ya agak sedikit mengena, tapi mengena banget. Agak sedikit mengena, tapi mengena banget. Okay. Dengan kelakuan gue seperti ini gitu kan. Janganlah ada satu lirik gitu ya. Boleh berhenti sebentar. Ya kalau nggak salah itu ya berhenti sebentar. Lalu jalan lagi. Nah itu sempat tuh dalam satu proses kehidupan. Tengoklah sebentar. Iya tengoklah sebentar gitu kan. Lalu jalan lagi. Itu sempat ada beberapa dari diri gue sempat berhenti gitu kan kesana. Gue misalkan gini, mau ke arah jalan mana nih gue nih dalam kehidupan. Ada pilihan tuh. Tapi jangan gini dong, kayak mau gampar gue nih. Udah gini deh. Gini kayak mau gampar gue nih. Nah itu dia. Terus jangan kayak gitu jangan minta ke orang tua kalau lu udah dewasa gitu. Kan lu punya tenaga. Lu diberikan anugerah orang sehat normal gitu kan. Dengan segala manusia yang ada semua di dalam tubuh kita, ada otak, semua lah. Kenapa lu gak bisa gunain? Lu tuh bisa berkreasi. Jadi jangan mengeluh lah ya. Iya intinya. Ya, bersyukur aja. Bersyukur aja. Makanya lu jelek juga bersyukur bro. Nah itu beda lain. Oh beda lagi. Gue jelek emang diada-adain jelek. Ya. Tapi kan lu yang milih untuk nggak ganteng. Iya, karena yang ganteng itu banyak. Tapi yang lucu gak ada. Semoga lucu ya. Iya, semoga lucu. Udah jadi acara lawan itu. Jadi lu ngena di ngena banget itu maksudnya. Iya, kita harus emang jangan putus asa intinya dari situ kita jangan putus asa karena maksud gue ya itu gue ngenanya ya lu tuh masih normal, lu masih punya tenaga, ya lu berusaha, lu punya otak. Apapun lakukan yang penting lu berkreasi, bertenaga, apa lu mau kerja kayak mau dagang bebas lah gitu. Yang penting hal positif, tetap berkreasi karena lu nggak sendiri men. Jadi setelah lu denger lagu ini tuh akhirnya lu sadar lah gitu ya, menemukan kesadaran lah gitu. Sadar sih, gak sadar tobat gitu. Oh tobat. Ya tapi emang lagu itu nggak enak di bareng-bareng. Cuman lagu itu enaknya kalau gue ya versi gue
saat gua sendiri di kamar dengerin lagu itu ngena banget. Sambil nangis. Enggak sih nangis mah, cuman ngalir aja air mata ke sini. Gitu. Tapi itu asli bener, asli. Thank you lo. Thank you. Oh, Seenggaknya berhasil ya. berhasil ngebuat gua alhamdulillah. Ternyata teman Iya. gua banyak yang kayak gitu ya, maksudnya Iya. bisa bikin lagu kayak gitu, keren sih. Insya Allah gua support terus dah bro itu lagu. Benar. Buat jadi hipno gua buat lari pagi. Wedan. Sambil bawa orang-orang bawa anjing, gua bawa curut. Kumis. Ini kebanyakan break sih. Habis makan ya agak copot dikit kena minyak. Ya, jadi kenapa gua kasih nama judulnya ada di bawah tuh? Karena memang kalau lu udah denger lagunya kan sebenarnya tuh lagunya tuh judulnya itu ada yang di paling bawah lah. Judul lagu itu ada yang di paling bawah. Jadi nggak harus gue sebutin lah. Intinya sih lu harus dengerin lagunya karena Iya emang harus. Karena judulnya itu ya ada di paling bawah gitu. Tapi itu sebenarnya ada artinya luas banget gitu loh, Bo. Jadi buat kalian yang pengen tahu arti dari dari judulnya itu, boleh komen nanti di YouTube. Di YouTube Kita di YouTube ya. YouTube nanti bakal gue jelasin. Soalnya ini lagunya naon, maksudnya lagunya apa gitu kan. Judulnya ada di bawah. Ya judulnya apa katanya? Oh, ya gitu. Judulnya ada di bawah, gue bilang judulnya itu lagunya. Yang nanya siapa nih? Orang tua. Orang Gitu. tua? Orang tua aneh lah, masa orang tua yang lain gila aja. Orang tua nanya. Iya. Nanya ke orang tua. Naon, judulnya naon cenah. Judulnya ada di bawah kata gue. Ya judulnya apa? Aduh, judulnya ada di bawah, gue bilang gitu aja. Bagus juga kata ini teman Facebook kamu, iya gue bilang. Karena emang sebenarnya itu kayak apa ya, Bos? Itu gue juga pernah ngalamin kayak penolakan lah. Maksudnya? Ketika naikin apa nih konsep ya? Iya. Waktu kita naikin konsep tuh sempet ditolak gue. Jadi kayak gue nggak tahu nih, ini cerita lucu nih, lucu. Jadi mungkin orang itu tuh nyangkanya karena judulnya ada di bawah tuh, jadi dia ngebaca mungkin ya sampai bawah gitu kan, bacaannya banyak gitu. Akhirnya kayak gue mungkin ngebicandain dia gitu, padahal mah emang judulnya ada di bawah gitu. Itu sih maksudnya sesuatu fenomena baru mungkin ya bagi fenomena ya. Iya, fenomena baru bagi gue, fenomena baru di industri musik. Judulnya aya di handap gitu, judulnya ada di bawah gitu maksudnya. Tapi itu benar brilian banget kata gue. Thank you, Bro. Keren bro. Pak RT hari ini ya? Iya hari ini PRT di perumahan Dragon Cat. Jadi kalau yang lo jelasin sih, menurut gua ya udah masalah terjawab apa belum nih? Yes, kalau buat semua yang mau tahu alasannya kenapa dinamain judul ada di bawah, sebenarnya judul aslinya itu ada di lirik paling terakhir lagu itu. Jadi gitu. Tapi gue bilang itu sebenarnya ada artinya gitu. Nah, bagi kalian yang mau tahu artinya, boleh nanti komen di YouTube-nya Papa Kilo. Nanti bakal gue jelasin. Oh, bakal dijelasin sama Lukas nanti ya. Ya, sama teman-teman lah. Okay. Teman-teman juga paham pasti. Teman-teman mana nih? Adalah. Oh, adalah. Kepo banget. Nah, kalau lagunya itu kan tadi udah bahas lirik ininya sedikit cerita ya. Lo terinspirasi dari siapa sih? Misal ada ada sesuatu sosok atau pengalaman pribadi lu gitu. Isi lagu ini. Iya. Saya isi lagu yang lain sih. Nah, jadi kalau ditanya inspirasi dari mana atau ada sosok sih, sebenarnya ini lebih ke pengalaman pribadi, Bor. Pengalaman pribadi gue, jadi memang asli lah. Asli banget. Asli ya. Jadi kan kalau gue nih ya tetap dibantu lah sama anak kan. Kebetulan di lagu itu kan pas bikin tuh kita memang gue tuh nggak imajinasi ya, Bor. Maksudnya gue nggak bermain imajinasi gue, ngebayangin kalau ini gini ya, kalau ini enggak. Tapi memang apa yang pernah gue laluin itu gue tuangin di situ gitu. Apa yang pernah gue lewatin, gue kayak gini, akhirnya gue tulis gitu. Gue tulis sampai jadi ini kayak gini, gue lempar ke anak-anak. Gue bingung nih di sini gimana nih, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Jadi kalau karena terinspirasi dari siapa ya dari pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi. Yang berapa tahun ke belakang tuh pernah gue rasain, memang wah kusut lah. Gitu. Pengalaman pribadi lo sendiri gitu, bukan orang lain yang lain gitu. Jadi memang gue tuangin di situ, akhirnya jadilah lagu itu.
gitu. Ya sih kemarin di podcast sebelumnya kan gue narasumbernya sempat gue undang tuh si Lordnya Daniel gitu kan. Damarlon. Iya kalau gue bilang kalau lu tuh bikin lagu gimana sih ya dengan berkumpul kayak arisan ibu-ibu, sebel gitu kan. Sekalian ngocok yang lain gitu, maksudnya kocok arisan gitu. Ya, bener. Bukan ngocok yang lainnya guys, yang ngocok arisan biasalah cowok-cowok kalau pada ngumpul kan, kalau cewek-cewek ngobrolin yang lain, diskon. Kalau cowok-cowok kan pasti ngobrolinnya ya tentang pribadi, kerjaan atau yang lain lah gitu kan. Cewek? Nggak tahu dah, katanya saat mereka itu berkumpul saat lagi sakit gitu. Apa tuh? Nggak tahu lagi sakit apaan gitu. Saat bikin lagu gitu. Lu pernah sakit apa bro? Namanya hidup lah. Ini serius nih? Serius. Namanya hidup pasti. Enggak. Namanya hidup kan pasti kan perjalanan, Bor. Maksudnya ada. Ya emang semua perjalanan. Aneh dari kecil perjalanan. Ada kanannya kan, perjalanan tuh ada kirinya, ada tanjakannya, ada turunannya, ada lubangnya, ada jalanan bagus. Itu lebih kayak gitu. Kalau yang edit kasih ini suara-suara yang serius ya. Intinya kalau mungkin kemarin Daniel bilang posisinya lagi sakit semua tuh lagi memang apa ya? Memang iya gitu. Memang lagi dikasih keadaan tuh, tapi positifnya gitu, hikmahnya ketika kita lagi sakit tuh untungin ya. Ini yang bener-bener gua alamin ya, ketika kita ada di posisi bawah banget tuh, ternyata tuh memang apa ya? Temen tuh pasti ada gitu. Tapi temen yang gak kita buat-buat ya. Temennya real, nyata. Ya lebih ke yang temen gue mana nih nggak nyari gitu, tapi memang kalau dibilang temen mungkin hadir. Paham gak maksud gue? Lu punya temen gak sih? Punya. Punya temen. Bisa kalau gue ngomongin temen kalau nggak punya temen gue kecuruk ngobrol sama pohon. Karena dia nggak bisa ngasih solusi, cuma bisa mendengar. Benar-benar. Tapi kadang memang butuh sosok-sosok kayak gitu tuh kita butuh. Sosok apa? Ya kayak gitu, kadang kita tuh harus bisa gini loh. Ketika lo punya temen, ketika kita datang ke dia, kita harus bisa memposisikan diri kita nih, gue harus jadi pendengar yang baik atau ngasih masukan yang baik gitu. Mungkin kalau momennya besok lo datang nih ke gue punya masalah banyak, mungkin lo harus jadi pendengar yang baik dulu. Kadang orang tuh memang butuh yang kayak gitu. Butuh orang yang dengerin saat lagi sakit gitu. Ya gitu, karena kan biasanya kalau lo itu lagi sakit juga ya? Lagi sakit lah, kita semua lagi sakit lah. Si Daniel lagi satset tahun atau bahasa satset aing tengah arti gitu. Si Ridin lagi setsat ya gitu kan. Jadi emang selalu setsat. Setsat. Kirain sesat gue bilang. Itu bahasanya saset tahun. Jadi kayak gitu, Bor. Jadi untungnya ya mungkin dikasih teman kayak gitu kan. Ketika lagi kusut cerita lah kan, gue gini, udahlah akhirnya dari cerita jadilah lagu itu gitu, Bro. Jadi bukan karena sosoknya siapa, terinspirasi dari siapa, bukan, karena memang ya udah gitu, karena pengalaman pribadi jadi dituangin di lagu itu gitu. Tepuk tangan lu lah. Saya banyak nanya gitu, maksudnya sorry nih. Boleh, banyak nanya kan karena beda lagu ini kan banyak lah yang gitu nanya gua. Pertama udah dijawab, yang kedua udah dijawab juga, yang inspirasi, terus pengalaman pribadinya juga udah dijawab. Nah maaf nih, kalau lo kan solois nih, biasanya equipment atau alat apa sih yang lo biasa mainin gitu? Alat apa? Alat yang saat misalnya lo main gitar. Gitu dong, ngomongin gitu. Jelas. Kalau alat kan bisa kemana-mana nih. Equipment musik dalam bermusik gitu kan, apa gitar, piano, gitu kan nggak tahu kan, gitu. Maksudnya drum apa bass gitu. Kalau gue dalam band atau dalam itu gitu. Gitu. Kalau sebenarnya sih kalau alat musik dulu gue pertama kali bisa main itu gitar. Gitar dulu ya. Gitar. Dari dulu memang gue kepengen banget bisa alat musik. Ya kan? Akhirnya gue beli gitar lah. Tapi sebenarnya nih kalau lo mau tahu ini gue bukain di sini doang. Sebenarnya tuh orang tua gue kurang setuju gue dulu main musik. Dalam bermusik gitu intinya. Gak setuju kayaknya. Cuman hobi doang lah gitu ya. Enggak, maksudnya orang tua gue memang gak setuju gue main musik dulu tuh. Kayak nyokap gue lah, apaan sih lo main musik bla bla bla. Tapi gue yakin aja gitu. Karena menurut gue keyakinan itu mendekatkan kita pada kenyataan, Bro. Jadi tuh gue tekunin, akhirnya gue jatuh cinta juga sama biola. Akhirnya gue main biola sampai sekarang gue masih main biola, dan ya alhamdulillah bisa menghidupi gue juga. Menghidupi lu juga ya, maksudnya dan danain kehidupan lu lah gitu. Iyalah intinya dengan musik lu bisa buktikan gitu. Iya, maksudnya masih bisa buat makan, buat jajan, buat nabung, itu masih bisa alhamdulillah. Keren.
Jadi banyak juga sih, dan nggak hanya gitar sekarang ya, maksudnya biola juga gitu. Jadi orang jarang-jarang yang bisa main biola, soalnya itu kan orang juga jarang-jarang kayak lu begini, Bro. masa sih? Banyak di pasar, bro. Minum dulu, silakan bro, minum. Mantap ya. Wih, sweater lo boleh juga nih. Boleh dong. Dari mana nih? Happy Duty? Happy Duty always. Happy Duty always ya. Brand ambassadornya dari Happy Duty always. Happy Duty. Muchas gracias, la siempre grande. Coba lihat dong. Oh iya, apa nih? Muchas gracias Dios. Wih. Artinya tahu gak? Hah? Artinya tahu gak? Ucapin aja. Apa bahasa Latin? Tanya. Apa nih? Artinya nih, muchas gracias. Terima kasih Tuhan, hidupku indah. Oh, emang kalau gue lihat sih dari art-artnya Happy Duty kebanyakan itu ya, apa quote-quote gitu ya? Iya, memang sebenarnya sih terlihat itu seperti quotes gitu, Bor. Karena kan tapi pas dibuatnya nggak niat seperti itu gitu. Jadi ya udah ngalir aja apa yang ada di pikiran kita. Nah, itu gitu. Kebanyakan sih Daniel sama lo yang lain Riri bilangnya ngalir. Karena ngalir itu harus diarahkan juga, bro. Iya, kalau ada tai di samping kita belokin lah gitu. Masa ngalir tuh kesenggol tainya. Gitu. Nah, saya ngalir itu dalam arti ya hidup ini jangan terlalu banyak dibuat-buat lah gitu maksudnya. Ya udah, apa yang kita pikirin kita tuangin. Positif negatifnya kan kita pasti tahu gitu. Iya, kalau dibuat-buat nanti di penjara kayak yang rame ini. Kayak lu, kalau dibuat kayak gitu tuh. Ini demi konten. Ini demi konten. Kalian udah pada ganteng-ganteng, gue yang jeleknya. Itu harus ada begitu, bro. Oke, dibuat konten aja ya. Baju juga keren. Oh iya, ini nih Papa Kilo merchandise. Kan yang produksi Happy Duty, yang ambassadornya Papa Kilo. Nih. Mau beli di mana nih? Beli di Happy Duty. Aneh dikasih tahu sama AA Daniel yang Instagram ya. Iya, Instagram di Happy Duty. Nanti ada nih ya yang kalian mau beli Happy Duty sweaternya atau yang lainnya banyak, itu jaketnya juga sama merchandise dari Papa Kilo juga ada belinya di Happy Duty di Instagramnya ya. Jangan lupa cek dulu DM. Kalau nggak ada WhatsAppnya situ kalau nggak salah ya. Ada. Nah silahkan nih kalau yang mau beli nih. Apalagi menjelang mau Lebaran kan. Iya benar, mau menjelang Lebaran. Pasti yang kalau cewek-cewek, kalau ibu-ibu sekarang kan, kalau istri, kalau kita punya istri sekarang yang ngebagian apa? Bisikin aja, ada diskon. Mereka langsung seneng. Iya benar, buat kalian yang mau beli baju Lebaran, itu Happy Duty lagi. Sebentar lagi ini lah. Sebentar lagi mau diskon besar-besaran. Oh yo, biar buat kalian tuh tiap tahun ada terus ya. Alhamdulillah tiap tahun ada di itu di mana? Di mana? Di Pemda kalau nggak salah ya. Ada di Pemda juga. Kita buka boots di sana. Buka boots ya. Boots apa di mana apa sih maksudnya gimana? Iya bukan dagangan gitu. Ya buat kalian yang mungkin daerah-daerah sekitaran Bogor kalau mau datang bisa selain di Instagram bisa dapetin di mana gitu. Di Pekansari kita Pekansari. Oh gitu, di Pekansari. Pokoknya dijamin murah, bagus. Murah tapi bagus. Iya. Nggak murahan gitu. Nggak murahan. Nah, kalian bisa langsung tuh ke Instagram Happy Duty di Bandung, di mana ada sodayanya. Bisa dikirim ya, bro ya. Diskon 50%, Bro. Diskon 50%. Diskon 50%. Diskon 50%. Nih, enggak lu belum dikasih baju baru nih sama Happy Duty. Jangan gitu loh, bro. Minta dong. Hah? Minta belum dikasih katanya XL-nya lu beda katanya. Dan juga itu juga lagu single pertamanya juga ya sudah ada di platform digital semua. Yang tadi yang dibilang apa judul ini ada di bawah. Jadi buat kalian semua yang pengen denger lagunya jangan takut, gue nggak ada aplikasi ini. Pokoknya semua di platform digital udah ada. Tinggal download aplikasinya aja ya, bro. Tinggal download aplikasinya, dengerin lagunya, nikmatin, rasain, dan jogetin. Ya nanti linknya dikasih lah ya. Linknya dikasih lah ya di bawah sini nih, yang edit tuh yang berjenggot. Papa Kilo sampai jombo. Lagi Papa Kilo sampai jombo. Kita masih udara nih. Iya, kan tadi udah bilang rilis kita kan, selamat nih buatnya kalian juga nih. Sekarang kita ngobrolin sedikit tentang video klip. Ya, gimana?
kan katanya kata narasumber sebelumnya itu Daniel katanya akan tayang, cuman dalam proses Ya insya Allah jadi proses pengen ini gue udah nggak sabar banget nih pengen nonton juga gitu. Kan cerita dari si Daniel ini yang gue lihat kayak ini bukan video klip aja gitu, bukan hanya video klip aja. Jadi durasinya lumayan panjang seperti cerita pendek dan kemarin juga di episode kedua yang modelnya saya undang di sini gitu kan. Dia sedikit menceritakan tentang benang merahnya lah gitu. Gue pengen tahu nih langsung dari lu nya gimana. Kayaknya harus gue jawab deh, Bor. Itu lu udah jelasin semua kayaknya. Enggak, maksudnya nggak ada. Maksudnya kapan akan tayangnya? Karena kan dari teman-teman gue gitu kan banyak nanyain, ini Papa Kilo apa? Lu harus dengerin juga lagunya. Tetangga udah pernah nanya tetangga. Jangan tetangga, bro. RW sebelah nggak ditanyakan gitu kan. Maksudnya kapan tayang sih? Gue juga udah nggak sabar pengen lihat yang cowok berkumis itu. Udah cowok berkumis, anaknya berkumis kan kita bingung gitu. Ya jadi masih dalam apa proses editing. Karena kan gue sama anak juga nggak yang kepengen apa ya buru-buru dalam arti bukannya maksudnya nggak kepengen buru-burunya juga nggak kepengen asal gitu, Bor. Jadi kemarin sempat udah dikasih terus wah menurut gue masih kurang nih gitu, jadi revisi lagi. Jadi nggak yang diburu-buru banget juga enggak lah hasilnya gitu, karena kan sebenarnya video klip ini tuh lebih ke yang kayak film pendek. Boleh nggak cerita dari versi lo misalkan? Dari versi gue ya. Apa ya? Ya jadi kan sebenarnya video klip ini tuh bener-bener nggak kayak kan kadang ada kalau band itu video klipnya tentang percintaan gitu kan. Nah jadi kalau kemarin tuh konsep lagu ini video klipnya itu memang bener-bener kayak film pendek, Bor. Jadi menceritakan senyata-nyatanya kejadiannya dibuatlah seperti itu gitu. Makanya mungkin durasinya agak lama ya. Jadi nggak kayak video klip udah cinta nih, ini video klipnya ditinggalin nggak kayak gitu. Ini jadi bener-bener kayak film pendek ini. Video klipnya kayak film pendek. Mungkin kan dari ngambil yang pertama itu kata ininya kan dari apa percintaan ya? Apanya? Ininya tentang lagunya itu. Enggak juga ya? Enggak juga. Biasanya gue pengen tahu menurut lu percintaan ya? Iya sih, pertama awal gue percintaan gitu, tapi semenjak denger lagunya sih ada sedikit percintaan, cuman kata gue bukan itu, kayak realita aja gitu. Iya memang kehidupan bukan hanya cinta aja gitu, kehidupan yang lain gitu. Apa ya? Proses kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dia dibilang cinta memang ada. Kan kita hidup pasti ada cinta lah. Iyalah, mungkin ada cinta kayak sayur tanpa garam. Kayak lu, lu nya jangan kayak nasu kayak lu. Kayaknya marah banget sama gue. Gue keluar nih. Enggak jadi serius Bor. Jadi kan menurut gue kan siapapun yang hidup itu pasti pernah merasakan cinta, Bor. Ya kan? Jadi tetap ada cintanya, cuman nggak jadi dominan. Jadi video klip ini makanya gue bilang alasannya kenapa jadi kayak film pendek, karena benar-benar menceritakan kisah nyata si Papa Kilo inilah gitu. Perjalanan dia sampai dia ada di titik ini tuh ya seperti ini perjalanannya. Gitu. Pokoknya yang buat penasaran seandainya yang pengen gue pengen tahu nih kayak gimana sih. Ya nanti pas ketika video klipnya sudah tayangnya kapan? Di bioskop terdekat gitu. Makanya doain lah. Kita doain terus. Sebenarnya serius. Iya, kita doain terus semoga sehat selalu gitu. Ya doain biar semuanya lancar, editingnya juga nggak ada kendala gitu. Biar dikasih jalannya terus. Amin. Lebih ke kayak gitu aja sih. Kapan sih kira-kira? Kasih gambaran lah kita orang nih sama yang dunia maya, kasih gambaran lah kira-kira akan tayang nih insya Allah kalau misalnya lancar dan ini minggu ini atau minggu entar atau minggu next month selanjutnya gitu. Ya jadi sebenarnya sih gue sama anak tuh kepengennya sebelum lebaran, sebelum puasa lah. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa udah. Berarti dekat-dekat ini ya. Iya, kemarin juga gue udah kontekan sama anak. Produksinya. Kapan nih gini ini Bang masih gini ya udah fokusinnya dulu. Karena kan masih ada beberapa yang kurang juga. Jadi kemarin gue masih ngetek juga buat video itu. Kayak gitu sih, Bor. Ya pokoknya minta doanya lah, mudah-mudahan kalau memang gak ada kendala sebelum puasa udah bisa. Amin. Naik di YouTube. Amin. Yang penting ditonton. Yoi dong, kita harus tonton dong. Subscribe lalu like dan komen, share. Mau share di bengkel, di mana aja pokoknya bebas dicuruk bisa sambil nyawa kan.
Agak kurang ngereng kan? Lebih kayak gitu sih. Oh gitu ya. Oke. Nanti kita pokoknya pantau terus deh di Instagramnya Papa Kilo. Nanti akan diinfokan tuh kayak kemarin tuh yang rilisan pertama single pertamanya kan diinfokan tuh di story-nya, langsung di postingnya juga. Langsung aja nanti jangan lupa di follow juga tuh Papa Kilonya Instagramnya. Nanti di situ akan kasih tahu kapan video klipnya akan tayang ya. Benar. Di bioskop enggak. Dimanapun pasti. Sekarang semua udah punya digital semua bro. Iya, nggak ada yang gaptek ya. Lu doang kayaknya. Karena kalau itu kan kita ngobrolin lirik sedikit gitu ya. Boleh. Lirik sedikit. Jadi kita bedah nih ya. Kita bedah nih. Bro, semangka tuh. Kan ada satu lirik itu, sempat ku merasa kehilangan arah saat ku berada di titik terendah yang tadi. Ya Allah, kena banget bagi gua. Tadi sempatku merasa kehilangan arah saat ku berada di titik terendah. Itu maksudnya gimana? Jadi gue beberapa tahun yang lalu lah. Sebenarnya gini. Menurut gue gini loh. Kita pernah merasakan ada di titik terendah itu bukan karena masa lalu juga ya. Iya. Tapi identiknya mungkin orang ketika merasakan duduk. Bukan. Lagi pemanasan. Kan di sana ada Mandalika, di sini sirkuit tajur. Oh iya benar. Lagi ngetes mesin. Benar. Kumisnya kayak belokan sirkuit. Udah jadi perhatiin mulu gak serius nih. Udah acara serius nih. Udah segmen serius. Oke, jadi gini Bang. Sempat gue merasa kehilangan arah saat gue berada di titik terendah. Jadi kan sebenarnya intinya gini. Intinya gue pernah merasakan ada di titik terendah. Gue itu bukan karena materi aja ya. Kadang kehilangan teman, kehilangan sosok yang kita cintai juga bisa ngebuat kita tuh jadi intinya sepi tau gak? Iya, tahu. Kesepian pun bisa menjadikan dampak kita tuh ada di posisi terendah gitu. Kayak seandainya gila nih gue udah kayak lo lah gitu. Lo kan udah 45 kayaknya tahun. Kayaknya gue jadi contoh gue kayaknya. Nggak mungkin kayak lo kan, seandainya kayak gue lah gitu. Wow, gue di umur segini tapi kok rasanya gue belum bisa bantu orang tua gue gitu, belum bisa ngasih apa-apa tuh. Jadi kayak rasa gue udah kayak gini tapi kok belum bisa ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sempat gue merasa kehilangan arah saat gue berada di titik terendah tuh kayak gitu Bor. Jadi ketika gue kehilangan temen gue, terus tidak mencapai harapan yang gue kepengen, makanya gue tulis di situ ya. Walaupun ya gue nggak bisa bilang enggak ya. Memang beberapa tahun yang lalu tuh gue kusut hancur lah. Iya. Karena roda kehidupan itu berputar Bro. Iya kan. Berputar bulat. Bukan kotak ya, bulat. Roda kan namanya. Kalau kotak mah. Iya, persegi. Judo kali. Nah, gue juga dengar juga ada lirik juga kayak teruslah berjalan hadapi dunia, jangan sampai kalah malu sama yang tua. Maksudnya gimana itu? Kayak gini Bor. Hadapilah dunia gitu. Ya kan gini, hidup itu menurut gue terus aja berjalan. Enggak, maksud gue hidup itu terus berjalan gitu kan. Nggak mungkin lah berhenti gitu. Pasti lu tidur, lu bangun, wah udah lu harus berjalan. Nggak mungkin lu bisa berhenti gitu. Jangan sampai putus asa intinya. Iya, jangan sampai putus asa. Lu harus hadapin dunia gitu. Karena menurut gue gini, gimana lu mau mendapatkan sesuatu kalau lu nggak menghadapi gitu? Iya dong, kasarnya. Lu harus mulai kalau lu mau selesai kayak gitu sih. Jangan dihindarin. Kalau punya masalah tuh lu hadapin aja. Apapun yang ada di depan lu, menurut gua ya hadapin. Apalagi terlebih kalau seandainya itu memang masalahnya gitu ya. Seandainya masalahnya lu yang buat. Ya hadapin. Menurut gua sih kalau kayak lu punya suatu masalah nih, kan masih ada bisa kata maaf gitu, paham nggak sih maksud gue? Iya benar. Lu masih bisa untuk yaudah maafin gue ya, gue mau berubah bla bla bla, kan kayak gitu bisa gitu. Jadi nggak harus lu hindarin, nggak harus yang kayak ego. Gue nggak salah, dia yang salah, nggak kayak gitu sih. Jadi menurut gue ya udah hadapin aja gitu. Kalau lu hadapin ya lu gentle gitu kan. Iya hadapin dan ya memang ini dunia kita kayak gini gitu. Iya, jangan sampai berlarut-larut jadi gede meledak. Bener. Lagi pula nggak ada untungnya sih lu kayak bersembunyi di balik suatu masalah tuh, nggak ada untungnya kalau menurut gue. Jadi kalau ada masalah ya lu hadapin, lu minta maaf. Udah clear menurut gue gitu loh. Yang intinya hadapin aja, temuin kalau lo bermasalah sama seseorang, lo temuin dengan
tata keramanya kita gitu kan. Ya karena kalau lo menghindar dari dunia ini pun mungkin dunia ini punya kejutan ketika lo terus berjalan. Surprise. Serius, oh iya kita lupa serius. Oke. Ada lirik juga nih, ya lirik dari judul ada di bawah juga. Kita masih muda. Tadi ada yang bilang yang tua itu kurang ajar. Kita masih muda, masih bertenaga, jangan banyak minta sama orang tua. Itu yang kena menurut gue dari sisi gue ya. Itu yang tadi versi lo ya. Iya, versi gue itu yang kena katanya. Yang gue bilang nyokap gue, Bor, bangun. Kamu masih miskin, ayo kerja gitu. Kenapa itu sih? Kenapa gak sadar lagi? Jangan bilang gitu. Iya lah, maksudnya kan gini loh, Bor. Kita kan mumpung masih muda gitu kan. Kita juga kan nggak tahu kan nyampe apa enggak. Sampai kata tua kita kan nggak pernah tahu kan. Jadi menurut gua kalau selagi kita masih bisa dibilang muda, masih ada tenaga, ya udahlah, jangan terlalu banyak minta lah sama orang tua lah. Iya gak sih? Iya. Apalagi kita laki-laki nih ya, beda nih sama perempuan ya. Kita kan laki-laki lah gitu. Maksudnya ketika lo bingung, seandainya lo nggak punya kerjaan nih, gue udah ngelamar kerja sana sini nggak dapet uang, nggak dapet kerjaan lah yang menghasilkan uang gitu kan. Menurut gue sih kalau memang lu niatnya lu mau nyari kerja apa mau dapet uang, itu aja sih, itu jangan ketuker gitu. Jadi kalau seandainya oke, gue mau cari uang buat nafkahin keluarga gue, udah lu keluar dari rumah dan lu ikhtiar, lu usaha gitu. Yang penting niatnya aja gitu. Meskipun jadi gelandangan gitu. Nggak maksud gini loh, apapun itu ya, apapun itu. Maksud gue kita nggak bisa bilang maaf nih gelandangan itu begini terus seandainya orang yang suka minta-minta atau ngebersihin apa sih sampah di jalan itu rendah, kita nggak bisa bilang kayak gitu, Bro. Kita maksud gue gini loh, dia bisa ngelakuin itu, kita belum tentu mau gitu kan, karena kan mereka kan pasti ketika lagi begitu kan ada niatnya. Makanya maksud gue gini untuk ikhtiar ya. Iya, kita harus kita harus menilai orang tuh dengan teliti gitu. Maksudnya oh dia kayak gini nih, maaf lu bilang tadi kan gelandangan, siapa tahu dia memang buat menafkahi keluarganya kan, daripada kaum rebahan kan kayak gitu kan, tapi ngeluh gitu kan gak enak juga. Kalau di WA gitu. Ya, jadi maksud gua turun gengsinya sih maksud gua gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kita masih muda, masih bertenaga. Kita juga masih punya otak gitu kan, diberikan. Jangan udah perfect lah menurut gua ya. Jangan banyak minta lah sama orang tua, emang gak malu gitu, maksudnya udah bertahun-tahun kan gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Ya, lo curhat ke gua ya. Enggak, maksudnya dari lirik itu lebih ke kayak gitu maksud gua ya. Oh iya. Kayak gitu loh. Oke guys, yang tadi. Sorry, Mam. Jangan ketawa dong. Oke, lagi. Aduh, kelihatan. Nah, tadi kan udah dibedah lirik tuh dari tadi yang dari kedua, ketiga, sekarang ada waktu terus berjalan dan tak akan berhenti. Tengoklah sebentar, lalu jalan lagi. Nah, jadi kalau dari lirik ini, ketika lo sudah melalui perjalanan yang panjang menghadapi dunia ini, dan kalau lo dikasih kesempatan, tapi gue percaya apapun yang lo jalanin, apapun yang lo perjuangin, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika lu memang, misalnya contoh ya, lu sibuk kerja nih, tapi di tongkrongan lu tuh kayak, lu kerja mulu gitu. Ada gitu. Iya lah, gitu nih real ya, suka terjadi lah di antara kita kan gitu. Lu nggak kayak kaya gitu kan? Lu nggak kayak udah nongkrong lah sana sini gitu. Nah maksud gue gini loh, mungkin mindset kita harus dirubah sekarang gitu. Jadi kayak kalau seandainya kita sudah mencapai goals kita nih gitu, apa yang kita mau, kita juga jangan sombong. Makanya gue tulis tengoklah sebentar. Dalam arti tengoklah sebentar, lu pilih nih, bukan lu pilih, lu lihat mana teman-teman lu yang memang harus lu bantu. Kayak gitu, Bro. Tengoklah sebentar. Wah, ketika lu udah di atas, tengoklah sebentar nih, cariin teman-teman lu, yuk. Lu bisa tahu lebih dari ini, yuk ikut yuk, yuk gue bantu yuk, gue support yuk. Tetap kita harus jalan lagi. Jadi intinya ketika lu sudah bisa membantu orang lain, lu juga harus menjalani hidup lu lagi, dan lu harus terus kayak gitulah. Jangan sampai putus asa ya. Jangan sampai putus asa. Karena lo tugas sendiri. Iya kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih lirik dari apa makna dari lirik itu tuh kayak gitu sebenarnya. Gitu. Paham ya? Paham sama ini. Gua terbuka nih, otak gua sampai puyeng. Agak gendang dikit ya. Nah, agak lirik yang ini nih, agak lirik sekarang bukan zamannya lagi minta sana sini. Ya. Sekarang zamannya berprestasi, gitu kan? Maksudnya berprestasi itu kita harus berprestasi, setiap orang harus berprestasi gitu kan? Bukan maksudnya ketika lo
sekarang tuh menurut gue gini, sekarang bukan zamannya lagi minta sana Sana sini sini, dan gitu. sekarang zamannya berprestasi, Bungkam bungkam sana sini. Bungkam. Bungkam. Oh, bukan. Bukan, Oh, bungkam. 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 Aneh lirik kayak bukan gitu. Bungkam. Lu selain budek buta ya gue? Ya, jadi kenapa gue tulis sekarang bukan zamannya lagi minta sana sini, sekarang zamannya berprestasi dan bungkam sana sini. Jadi gini loh. Lebih kan ini lagu, ya kan ini lagu kan kisah pribadi gue kan. Ya kan maksudnya kisah apa yang memang udah gue jalanin gue tuangin di sini. Jadi kayak gini, Bor. Gue ngerasa gini, oh mungkin nggak semua orang Iya. dan tidak semua orang tuh terus-menerus bisa nolong kita. Bukan nggak mau ngebantu ya, tapi lebih ke yang mungkin memang nggak bisa gitu maksudnya. Jadi maksud gue janganlah lu dikit-dikit minta sama temen lu gitu. Walaupun dengan kamuflasinya tolong, iya dong. Iya. Tolongin gue lah. Cuman kan ngerti. mau sampai kapan gitu? Iya. Mau sampai kapan? Lu dikasih apa ya? Hidup yang baik, ya kan? Tangan yang utuh, kaki yang utuh, semua normal lah. Semua gitu. Normal lah. Kenapa sih lu nggak coba buat usaha gitu? Untuk bikin sesuatu lah. Ya kasar gini loh. Lu bisa sampai Jakarta gitu kan? Kenapa gua harus dengerin cerita lu aja? Kenapa sih gua nggak harus? Gue kayak harus kesana juga deh gitu. Nggak, tanpa gua harus dengerin cerita lu dong ngapain gitu kan? Kayak contoh. Lu sering nih, seandainya lu sering bercerita tentang gua, seandainya wah si Lukas mah orangnya baik nih, tapi lu sibuk tuh ngomongin kebaikan gua tanpa lu harus mencoba untuk menjadi orang baik, kayak gitu loh. Paham nggak? Jadi menurut gua udahlah, jangan terlalu banyak minta sana sini gitu. Sekarang tuh zamannya berprestasi, maksud gua lu harus nunjukin kalau lu juga bisa gitu. Dan ketika lu bisa, lu nunjukin sama orang-orang yang meragukan lu. Makanya gua bilang bungkam sana sini tuh kayak gitu. Kayak gitu loh, Bro. Nih kalau udah berprestasi, oh anjing jadi diam kitanya. Oh ternyata si ini bisa gini iya, sampai gitu. saat ini bisa di level ini gitu. Oh gitu. Jadi menurut gua kalau orang-orang yang dulu seandainya lu punya teman-teman atau siapalah itu yang dulu meragukan lu, yang dulu tuh underestimate sama lu, menurut gua jangan dilawan kayak gitu lagi. Tapi menurut gua lu harus tunjukin sesuatu hal yang memang dia nggak punya tapi lu bisa dapetin gitu loh. Jadi lu ngebungkamnya juga bukan lu datang nih sekarang gua gini, nggak gitu. Bungkamnya dengan apa ya? Dengan ya kesuksesan lu lah gitu ya, maksud gitu. Gua. Paham ya? Paham. Sampai saat ini paham kan kalian? Oke. Nih, ada lirik juga nih. Hidup adalah soal pilihan yang tadi dibilang kan, bukan perbandingan. Segera tentukan masa depan dan juga pasangan gitu. Ya, jadi gini. Pasangannya gitu. Kan hidup ini memang benar-benar tentang pilihan, Bro. Iyalah, semua ada choice gitu. Lu mau menjadi malas, lu bisa. Iya. Lu mau menjadi yang rajin, lu bisa. Jadi benar-benar pilihan ya. Lu mau jadi orang pintar bisa, orang yang nggak pintar juga bisa kan gitu kan. Terus kalau tentang apa sih pasangan ya? Jadi kalau hidup ini soal pilihan, hidup ini soal pilihan, bukan perbandingan. Jadi kayak gini. Kalau gue menafsirkan lirik yang tadi itu, ketika memang ditulisnya seperti itu gini loh. Lu mau cari pasangan nih, ya kan itu konteksnya pasangan ya. Konteksnya pasangan di lirik itu. Ketika lu mau nyari pasangan tuh jangan lihat dia punya apa. Paham nggak maksud gue? Punya mobil, punya ini. Seandainya kayak gitu ya. Yang umum-umum lah. Umum lah gitu. Oh dia cewek gue gini nih. Cewek gitu mah enggak, gue nyari yang lebih dari ini ya. Jangan gitu maksud gue. Si Kang Dohon tuh cuma punya Mio masih cicilan lagi 10 tahun. Jadi kalau menurut gue gini loh. Carilah pasangan tuh yang sekiranya memang dia belum punya. Yang belum ada dalam diri dia tapi lu milikin. Jadi saling. Paham gak maksud gue? Jadi kekosongannya itu diisi sama yang lu punya. Kayak gitu, Bro. Jadi hidup ini memang bukan tentang perbandingan. Lu jangan banding pasangan. Lu gini pasangan gue juga gini. Jangan gitu loh. Nggak bagus. Pribadi mah nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Gitu. Apalagi pasangan gitu. Dengan lu bisa menerima seseorang aja itu menurut gue itu udah keren. Sulit loh. Iya. Memaafkan itu mudah. Iya. Menerima yang susah. Iya benar. Iya gak sih? Iya benar. Iya kan ya? Iya. Iya, kalau menurut gue gitu. Memaafkan tuh mudah, Bro. Memaafkan, lu salah sama gue maafin gitu. Iya. Cuman buat menerima itu. Gitu. Iya kan, buat menerimanya susah. Kadang gue dibilang nih gue maafin lu gitu. Ya udah, tapi kok lu kenapa nggak nerima gue? Tuh lu susah banget ya. Padahal udah gue maafin kan nggak sedih gitu. Kok kayak kemarin ya? Ya kemarin yang dijabu dong nih kita. Iya. Gue bikin kesalahan, Allah. Aduh. Ya gitulah lebih kayak gitu liriknya maksud gue gitu.
Pokoknya intinya jangan suka ngebanding-bandingin. Karena menurut gue gini, Bor. Ini yang ada di pikiran gue ya. Lu tahu gak asal muasal nih hidup kita ini nggak bahagia itu karena apa? Karena kita sudah berani membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Paham? Bang. Nah itulah asal kita tuh ngerasa nggak bahagia itu karena kita sudah berani untuk membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Masa gitu. si Jadi A kayak, udah bisa gini itu nggak bagus tuh kayak gitu. Oh, Jadi janganlah suka ngebandingin. Oh kayak gini, aku dia kayak gini, janganlah. Udah terima aja. Terima syukurin. apa adanya aja ya. Ya terima, syukurin, jangan terima doang, tapi lu nggak mensyukuri gitu. Terima adanya, punya handphone, punya apa ya syukurin aja ya. Karena kalau lu cuma nerima doang, kadang ujungnya kecewa. Tapi kalau lu terima dan bisa mensyukurinya, insya Allah enggak lah. Mudah-mudahan. Keren. Karena di judulnya itu kan yang terakhir itu kalau nggak salah, siapapun bisa jadi apapun. Iya. Kok jadi nggak indah kalau lu nyanyi? Ya makanya kalau lu nyanyi, kayaknya jangan dibanding-bandingkan lah. Gua kan kalau main band mah. Oh salah gue berarti ya. Iya, gua mah sound doang ngecek sound gitu, tes satu. Kena dong nih gue nih. Iya. Kalau jangan banding-bandingin. Kita pernah main Facebook bareng. Aduh, jadi gue nih. Oke, tadi kan kesimpulannya dari bedah lirik itu kita udah tahu lah misalnya. Ya, jadi gitulah. Tentang kehidupan, pengalaman pribadinya Lukas, tentang pertemanannya Lukas maupun tentang pasangan semua. Enggak hanya Lukas sih, mungkin dari inspirasi dari teman-temannya juga ya. Benar. Karena dari lo mau jadi siapapun itu lo bisa jadi apapun. Ya, siapapun bisa jadi apapun. Yes, kuat hari ini guys. Siapapun bisa jadi apapun. Iya, tuh cowok ketawa-tawa so ganteng banget lo. Bos, sumpah kumis lu itu. Ya udah emang begini adanya. Kan lo harus menerima apa adanya. Lo terima gue dong, Bos. Sebagai temen lo gini gue. Terima enggak? Lo ikhlas gak? Tuh Gue kan. balik nih. Ikhlas yang paling tulus itu ikhlas yang tak terucap. Oh. Oke. Papa Gilo. Oke. Lu tau gak tuh artinya? Gak tahu gue. Iya. Gue masih disuruh Papa Gilo itu sampai tua maksudnya gitu. Iya, jadi gua tuh sama Nanak berharap kita sampai tua. Jadi sampai nanti si Darwin punya istri, punya anak, Daniel punya istri, punya anak tuh kita masih bisa kumpul. Lu juga punya istri, anak ya istri, anak kayak gitu. Oh ya, itu. Pada kabur. Pokoknya gue doain mudah-mudahan kita semua sehat. Oke, punya sehat. istri, punya anak, bisa kumpul bareng-bareng. Iya. Kan lucu Bor, kayak Papa Gilo sampai jomblo. Acara bando ya. Kalau kita orang gitu ya, Papa Gilo sampai jomblo. Kalau lo Papa Gilo sampai jomblo. Jomblo. Fix jomblo bikin macet. Oke. Oh, berarti boleh nggak nyanyiin nih? Kita live langsung nih. Boleh, yang tadi boleh, single boleh. pertamanya kita live langsung nih, mahal soalnya nih. Kita live langsung nih Dan Lukas. Gitar ada? Pertama kali. Oh ya. Pertama kali ya. So off ya. Pertama kali di Bapak Gilo nih, so off langsung nih ya. Pertama kali kita ambil alat musiknya dulu, batu kali bukan gitar. Enjoy. Silakan bro. Oke, Bapak Gilo, judulnya ada di bawah. Siap. Sempat ku merasa kehilangan arah saat ku berada di titik terendah. Teruslah berjalan hadapi dunia. Jangan sampai kalah malu sama yang tua. Ya, yang tahu lagunya nyanyi bareng. Sekarang bukan zamannya lagi minta sana sini. Sekarang zamannya berprestasi. Bukan sana sini. Bor. Manis. Waktu terus berjalan dan takkan berhenti. Tengoklah sebentar, lalu jalan lagi.
manggil Riri. Sipur. Sekarang bukan zamannya lagi minta sana sini. Sekarang zamannya berprestasi. Bukan sana sini. Hidup adalah soal pilihan, bukan perbandingan. Segera tentukan masa depan dan juga pasangan. Oke, podcast keempat ini setelah kita akan landing bareng atau mendarat lagi ya. Papa Kilo mengudara bersama, take off bareng Papa Kilo, yoi. Oke, sekian dari terima kasih. Saya Lukas, Papa Kilo, dan saya Kang Dohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi bareng semuanya. Papa Kilo sampai jumpa. Sekarang bukan zamannya lagi minta sana sini. Sekarang zamannya berprestasi, bukan sana sini. Hidup adalah soal pilihan, bukan perbandingan. Segera tentukan masa depan dan juga pasangan. Papa Kilo sampai jumpa. Siapapun bisa jadi.